Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419004. Di sini saya akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari pengantar sistem informasi. Selanjutnya, pendahuluan. Komputer telah digunakan untuk aplikasi sejak pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu, baik perangkat keras maupun lunak mendapat kemajuan yang dramatis yang memungkinkan dinikmatinya manfaat pemrosesan komputer oleh individu, juga organisasi. Sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagaimana perangkat keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer mengalami evolusi dari yang sebelumnya sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Selanjutnya, evolusi perangkat keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilakukan kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946. UNIVAC 1 yang pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus AS, US Census Bureau, pada tahun 1951. 3 tahun kemudian, jenis mesin yang sama dipasang untuk pertama kalinya di sebuah organisasi bisnis, General Electric. Komputer-komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seseorang pengguna. Meskipun IBM bukan merupakan pembuat komputer yang pertama, IBM tidak membutuhkan waktu lama sebelum menjadi yang terdepan di dalam industri ini. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh, dan di pertengahan tahun 1960-an, perusahaan ini merevolusi industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System per 360. Komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini komputer, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau mikrokomputer atau mikro. Apple dan Tandy Corporation adalah pelopor di pasar komputer mikro. Ketika IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal computer atau PC pada tahun 1982, baik produk IBM maupun namanya diadopsi secara universal dan dewasa ini seistilah komputer pribadi atau personal komputer atau yang biasa disebut dengan PC. Bersama-sama dengan komputer mikro digunakan untuk menggambarkan sistem yang kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang digunakan oleh aplikasi, bisnis maupun pribadi. Hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore atau Moore's Law dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak hukum Moore akan sulit diterima banyak orang. Para manajer yang tidak dapat memahami implikasi seringkali akan dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti untuk merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon publik biasanya akan jauh lebih cepat. Seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru, maka dibutuhkan pula jenis-jenis modem baru. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri dari atas sumber-sumber daya berbahan wujud
bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System atau IDP. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui oleh pengguna. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM, Management Information System, sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki keperluan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui pengguna dua jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak pembuat laporan. Yang kedua, model matematis. Sistem kantor virtual atau Virtual Office System. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja, telah melahirkan konsep kantor virtual atau Virtual Office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada lokasi fisik tertentu. Selanjutnya, sistem pendukung pengambil keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem yang membantu seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Contohnya adalah DSS yang dirancang untuk membantu seseorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tingkat-tingkat manajemen. Teoritikus manajemen Robert N. Anthony memberikan nama untuk 3 tingkat manajemen utama: puncak, menengah, dan rendah. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level. Yang kedua, tingkat kendali manajemen atau manajemen control level. Yang ketiga, tingkat kendali operasional atau operational control level. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan manajer? Fungsi-fungsi manajemen. Tahun 1914, teoritikus manajemen asal Prancis, Henry Fayol, bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, berorganisasi. Yang ketiga, mengisi. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, mengendalikan. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Berkata bahwa pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan seseorang manajer, merupakan suatu gambaran yang terlalu disederhanakan. Selanjutnya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan suatu masalah membutuhkan beberapa keputusan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert A. Simon, ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel, mendapat pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan besar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perancangan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Yang keempat, aktivitas peninjauan. Terakhir, masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer akan diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan, komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.